Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan video Lause hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 1 April 2021. Hari ini Lause akan membahas tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Hari ini Lause akan membahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu di muatan IPA, siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Lalu yang kedua, di muatan IPS, siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, di muatan bahasa Indonesia, siswa dapat menggali informasi melalui wawancara. Dan yang keempat, di muatan PPKN, siswa memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Dan yang terakhir, muatan SBDP, siswa dapat bernyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembahasan materinya. Di sini ada pembelajaran 1, kita bahas dulu muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Bu Pena 4D halaman 87. Jadi, semen kalian bisa sambil buka buku Bu Pena 4D-nya yaitu halaman 87. Di sini Lause akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Jadi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat juga dimusnahkan ya. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi yang biasa digunakan manusia adalah bahan bakar minyak. Jadi, BBM adalah sumber energi yang biasa kita gunakan, yaitu untuk keperluan alat kendaraan kita, ya. Namun, ketersediaan bahan bakar tersebut semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Nah, BBM ini kalau semakin kita gunakan, persediaannya pun ketersediaannya akan semakin menipis. Oleh karena itu, kita perlu atau kita membutuhkan sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu merupakan arus air. Arus air digunakan sebagai atau untuk pembangkit listrik. Lalu, sumber energi alternatif lainnya ada matahari, angin, panas bumi, dan limbah sisa pertanian dan kotoran ternak. Dan sumber energi alternatif juga harus ramah lingkungan. Perhatikan gambar tersebut. Nah, perhatikan gambarnya. Di gambar ini, yang pertama adalah aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Jadi ini adalah energi listrik dari aliran air ya. Lalu yang kedua, energi listrik dialirkan ke permukiman penduduk melalui kabel. Nah, perhatikan di sini ada kabel-kabel listriknya ya, semen, tanda panahnya. Lalu yang ketiga, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga. Jadi ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Oke, sekarang kita bahas dulu. Ayo berlatih halaman 88 di muatan IPA KD 3.5. Soal yang pertama. Soal nomor 1, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. A. Energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang akan habis di alam disebut energi alternatif. B. Sumber energi alternatif berupa energi panas adalah
titik-titik. Jawabannya matahari dan panas bumi. C. Sumber energi alternatif untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik adalah aliran air dan ombak. D. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling pada kincir angin. Bagian E, ciri-ciri sumber energi alternatif harus ramah lingkungan. Di depan tadi sudah saya jelaskan ya, energi alternatif itu harus ramah lingkungan. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Oke, ada gambar sungai, ada gambar ombak laut, terus ada gambar air terjun, dan yang terakhir ada gambar danau. Pertanyaannya adalah, menurutmu manakah sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik? Jelaskan. Jawabannya adalah sungai, ombak laut, dan air terjun. Karena ketiga sumber energi ini memiliki arus yang akan menggerakkan turbin. Nah, jadi yang digunakan atau dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik itu adalah sungai, ombak laut, dan air terjun karena arus airnya akan menggerakkan turbinnya. Yang B-nya, perhatikan gambar danau. Perhatikan gambar danau tersebut. Apakah sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik? Tuliskan caranya. Jawabannya ya bisa ya. Jadi danau juga bisa untuk membangkitkan listrik, yaitu dengan cara membuat air tenang menjadi berarus. Arus ini nantinya akan menggerakkan turbin. Jadi danau itu kita buat dulu atau kita buat danau tersebut menjadi berarus ya. Dan dengan itu nanti setelah ada arus airnya, nantinya akan bisa menggerakkan turbinnya. Oke, kita masuk ke muatan IPS KD 3.1 di buku Bupena halaman 89. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Aktivitas manusia bergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Jadi sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Nah, menurut lokasinya yaitu perairan, sedangkan berdasarkan sifatnya sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Oke, ini masyarakat di daerah dataran tinggi banyak memanfaatkan hasil kebun untuk dijual. Oke, kita jawab lagi. Ayo berlatih muatan IPS-nya di buku Bupena 4D halaman 89. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tuliskan sumber daya alam yang terdapat dalam masing-masing gambar beserta pemanfaatannya. Oke, gambar A itu kita bisa lihat gambarnya itu di pantai ya. Lalu ini kita sekilas bisa lihat itu adalah hewan atau sapi. Lalu di sini ada pemetik teh. Oke, kita akan tuliskan sumber daya alamnya dan masing-masing manfaatnya ya. Kita jawab dulu yang gambar A. Nah, itu pasar apung. Dari gambarnya di sungai ya. Sekilas kalau saya pikir tadi gambarnya itu di pantai. Oke, itu adalah di sungai, di mana namanya adalah pasar apung. Sumber dan pemanfaatannya ya, yang pertama air.
untuk tempat perahu dapat berapung. Yang kedua, kayu untuk membuat perahu. Dan yang ketiga, hasil pertanian untuk sumber makanan dan barang yang diperjualbelikan. Lalu peternakan sapi, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama, sapi untuk hewan yang dibudidayakan. Lalu yang kedua, dedak. Tahu dedak ya, semen itu makanan hewan atau rumput untuk pakan sapi. Lalu yang ketiga ada bahan logam untuk bahan pembuatan kandang sapi. Lalu yang C-nya perkebunan teh, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama tanaman teh untuk tanaman yang dibudidayakan dan tanah untuk media tanam tanaman teh. Soal nomor 2, perhatikan sumber daya alam berikut. Kelompokkan ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Di sini ada jagung, karet, minyak bumi, lilin, minyak jarak, biodiesel, aftur, kambing, batubara, dan aluminium. Oke, kita akan kelompokkan dulu ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada berupa jagung, karet, minyak jarak, biodiesel, dan kambing. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada minyak tanah, lilin, aftur, batubara, dan aluminium. Oke, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.3, buku Bupena 4D halaman 90. Menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antar penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Ini ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama itu kita fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Misalnya nih, kita ingin menanyakan cara bertanam padi yang benar. Jadi kita fokus kepada hal tentang cara bertanam padi yang benar. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Jadi sebelum kita bertanya kepada narasumber, kita buat dulu daftar pertanyaan tentang apa yang ingin kita tanyakan. Lalu yang ketiga, menentukan narasumber. Lalu di sini kita tentukan siapa narasumber yang cocok untuk kita wawancarai. Kalau tadi kita ingin bertanya tentang cara menanam padi, berarti yang harus kita wawancarai adalah petani. Narasumber yang harus kita jumpai itu adalah petani. Nomor 4, melakukan wawancara. Nah, nomor 4 ini adalah melakukan tanya jawab. Nomor 5, mencatat hal penting seputar jawaban. Nomor 5 ini maksudnya, di nomor 4 tadi kan sudah melakukan tanya jawab. Nah, di nomor 5 ini kita mencatat hal-hal penting seputar jawaban dari narasumbernya. Lalu yang nomor 6, membuat kesimpulan hasil wawancara. Di nomor 6 ini kita membuat kesimpulan dari hasil tanya jawab kita kepada narasumber tadi. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 di Bupena 4D halaman 91. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, untuk mendapatkan lingkungan yang asri, nyaman, dan aman, maka kita perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban itu? Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, untuk mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, kalau kewajiban kita sudah kita kerjakan, maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita. Itu ya maksudnya teman-teman. Oke, kita masuk ke berlatih muatan PPKN di buku Bupena 4D halaman 91. Perhatikan kedua gambar berikut lalu lengkapilah tabelnya. Oke, kita lihat gambarnya. Oh, gambar A ini sepertinya gambar taman.
Lalu ada gambar B, ini sungai. Oke, kita akan menjawab atau melengkapi tabelnya. Di sini ada jenis lingkungan. Hak yang kita peroleh dari gambar A apa dan dari gambar B apa. Lalu ada kewajiban kita terhadap lingkungan A dan kewajiban kita terhadap lingkungan B. Nanti Lause akan melengkapi tabelnya ya, teman. Lalu ada akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap gambar A dan gambar B. Oke, Lause akan jawab dulu hak yang kita peroleh dari gambar A, yaitu bermain di taman dengan nyaman. Lalu gambar B, arus sungai tidak terhambat. Lalu kewajiban kita terhadap gambar A, membuang sampah pada tempat sampah. Gambar B-nya, tidak membuang sampah dan limbah bekas mencuci pakaian ke sungai. Lalu akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap gambar A, taman tidak nyaman dipandang. Lalu akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap gambar B, sungai menjadi tersumbat dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Nomor 2, lengkapilah tabel kewajiban terhadap lingkungan berikut, lalu tuliskan pula dampak jika kita melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, di sini ada tabel, nanti juga Lause akan melengkapi tabelnya. Di sini ada contoh lingkungan, kewajiban terhadap taman dan selokan. Dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap taman dan selokan. Lause akan jawab dulu kewajiban terhadap taman dan selokannya, yaitu merawat dan menjaga kebersihan taman. Untuk selokannya, tidak membuang sampah ke selokan. Nah, dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap taman adalah taman menjadi kotor dan tidak nyaman dipandang mata. Lalu untuk selokannya, dampaknya adalah selokan menjadi kotor dan bau. Lalu yang terakhir, muatan SBDP KD 3.2 di Bupena 4D halaman 92, menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Jadi nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nah, ini adalah alat yang namanya metronom. Jadi metronom ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur tempo. Nah, perhatikan penggalan lagu lirik Kebunku. Nah, tempo lagu ini adalah moderato, yaitu sedang. Artinya lagu ini dinyanyikan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Not-not dalam lirik lagu memiliki tinggi dan rendah nada yang berbeda-beda. Oke, sekian pembelajaran materi kita pada hari ini, Sosengmen. Hari ini Lause akan memberikan tugas. Tugas ini ambil nilai, yaitu keterampilan kinerja praktek. Menentukan hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar. Nah, jadi tugasnya ada di halaman 60, yaitu tentang menentukan hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar. Nah, Sosengmen, perhatikan gambar yang ada di buku kamu, yang ada di buku kalian. Nah, di halaman 61 itu, di situ ada tabel. Nah, berdasarkan itu, contoh, Lause kasih contoh. Di halaman 61 ada tabel. Menentukan hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar yang ada di halaman 60. Lause kasih satu contoh atau Lause akan sekaligus jawab satu ya. Yang pertama, gambar yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, kamu cari dari keenam gambar ini, mana gambar yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, gambar yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda itu ada di gambar A. Kita temukan di gambar A, yaitu Jonas memompa bola yang kempes. Nah, itu adalah membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, alasannya kamu tulis di kolom sebelahnya.
di sebelahnya kamu tulis alasannya kenapa. Misalnya Lause tadi sudah menjawab bahwa yang membuktikan gaya dapat mengubah bentuk benda itu adalah gambar A. Alasannya adalah bola yang awalnya kempes akan mengembang kembali karena gaya tekanan udara atau angin. Jadi bola yang awalnya kempes tadi akan mengembang kembali karena gaya tekanan udara atau angin. Udara atau angin memberikan tekanan pada seluruh ruang pada bola sesuai dengan volumenya. Jadi setelah diberikan angin, maka bolanya akan berubah bentuk menjadi bola ya. Nah, begitu contohnya Swessengman. Nah, yang kedua, gambar yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kamu cari lagi di gambarnya. Lalu gambar yang membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat gerak benda, cari lagi di di keenam gambar ini sampai yang terakhir, gambar yang membuktikan bahwa gaya dapat memperlambat atau menghentikan gerak benda. Jadi, keempat pernyataan ini kamu cari gambarnya di halaman 60, di gambar yang dari gambar A sampai dengan F. Nanti setelah kamu menentukan gambarnya, buat alasannya di sebelahnya. Oke. Ming Pai Ma mengerti, paham ya Swessengman ya. Kalau belum paham bisa tanya Lause ya. Nah, dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan paling lambat hari Selasa 6 April 2020 ke wali kelas masing-masing. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya Swessengman. Oke, Tacha Cece.